adik-adik semua, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya? Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu sama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kakak mau bercerita tentang sebuah kisah dari Alkitab. Cerita ini tentang Allah. Ya, Alkitab ini semua ceritanya tentang Allah. Tentang Allah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa hebat. Allah memakai seseorang yang istimewa. Orang ini bernama Musa. Allah memakai Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir yang jahat. Bangsa Mesir punya seorang pemimpin, namanya Firaun. Bangsa Israel tinggal di Mesir lama sekali. Tapi bangsa Israel tidak duduk-duduk santai di Mesir. Mereka dijadikan budak, dipaksa untuk bekerja sangat amat keras, pagi, siang, dan malam. Kalau mereka tidak taat, tentara-tentara Mesir akan memukuli dan menghukum mereka. Bangsa Mesir sangat jahat kepada bangsa Israel. Orang-orang Israel sangat sedih, sangat menderita. Mereka ingin lari, tapi tidak bisa. Setiap hari mereka berdoa, berteriak kepada Tuhan minta tolong. Tuhan, tolonglah, tolong kami. Kami ingin keluar dari Mesir. Anak-anak tidak bisa sekolah dengan baik seperti kalian. Tidak bisa makan enak, selalu takut setiap hari. Papa harus bekerja sangat keras, membangun bangunan-bangunan besar untuk bangsa Mesir. Keadaan waktu itu tidak enak, bangsa Israel sangat menderita. Allah mendengar teriakan orang Israel yang meminta tolong pada Allah. Allah mendengar doa-doa mereka. Allah tahu tangisan dan penderitaan mereka. Allah tahu, Allah sangat tahu. Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Tidak selamanya bangsa Israel tinggal di Mesir. Allah juga mendengar doa-doamu. Allah tahu isi hatimu. Allah tahu semua yang kamu lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Allah memakai Musa untuk menolong bangsa Israel. Allah memakai Musa untuk menggenapi rencananya. Musa mendatangi Firaun. Musa minta Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Firaun berkata, "Tidak." Musa mendatangi Firaun lagi. Firaun tetap berkata, "Tidak. Tidak, tidak, tidak. Bangsa Israel tidak boleh pergi kemanapun." Allah memberi 10 hukuman untuk Firaun dan seluruh orang Mesir. Hukuman itu disebut tulah. Allah benar-benar serius. Allah mau membebaskan bangsa Israel. Allah mau bangsa Israel keluar dari Mesir dan mulai hidup sungguh-sungguh dalam rencana Allah. Tapi Firaun berkata apa? Firaun berkata, "Tidak, tidak, tidak." Wah, bisakah kita berkata tidak kepada Allah? Tidak bisa. Kalau Allah bilang ya, pasti ya. Allah menghukum Firaun dan rakyat Mesir. Allah mau menunjukkan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah. Allah mau semua orang tahu, hanya ada satu Allah yang besar, hanya ada satu Allah yang berkuasa, hanya ada satu Allah yang paling kuat. Air di seluruh Mesir menjadi darah. Orang Mesir tidak bisa mandi, tidak bisa minum, tidak bisa menyiram tanaman, karena semua air jadi darah. Lalu katak-katak memenuhi Mesir. Krok, krok, krok. Di tempat tidur ada katak, di ruang bermain penuh katak, di dalam kotak mainan ada katak, di lemari piring ada katak. Kemanapun mereka pergi, ada katak yang sangat banyak. Tapi Firaun tetap berkata, "Tidak, bangsa Israel tidak boleh kemana-mana." Allah memberikan nyamuk-nyamuk yang sangat banyak. Bisakah kamu bayangkan seluruh tubuhmu bentol-bentol digigit nyamuk?
Lalu ada lalat pikat. Di makanan mereka ada begitu banyak lalat. Di mana-mana lalat. Jorok sekali. Hewan-hewan ternak mereka mulai terkena penyakit sampar. Satu persatu mulai mati. Keadaan waktu itu mengerikan sekali di tanah Mesir. Tapi Firaun tetap bilang, tidak. Bangsa Israel tidak boleh pergi kemana-mana. Allah mulai memberikan tulah yang berikutnya. Penyakit barah. Adakah di sini yang pernah kena bisul? Kulit-kulit orang Mesir mulai membengkak, lalu ada nanah di dalamnya. Sakit sekali. Orang-orang Mesir menderita sekali karena tulah-tulah itu. Lalu turunlah hujan es. Tidak hanya dingin, tapi juga sakit. Karena yang turun bukan salju yang indah yang kamu lihat di TV, tapi batu-batu es yang besar-besar. Selain itu, masih ada belalang di mana-mana, menghancurkan seluruh hasil pertanian mereka. Tidak ada hasil pertanian yang bisa dimakan. Bisakah kamu bayangkan? Sangat amat mengerikan. Tapi Firaun tetap berkata, tidak. Allah belum selesai menunjukkan kuasanya. Allah memberikan gelap gulita yang amat sangat. Pagi, siang, malam, gelap sekali. Orang-orang tidak bisa bekerja, tidak bisa makan, tidak bisa belajar, karena semuanya sangat amat gelap. Dan tulah yang terakhir yang Allah berikan kepada bangsa Mesir adalah kematian anak sulung. Tahukah kamu apa arti sulung? Sulung berarti yang pertama. Jadi kalau kamu adalah anak yang lahir paling duluan di keluargamu, itu artinya kamu anak sulung. Zaman dahulu, anak sulung adalah harta yang sangat berharga bagi orang tua. Apalagi kalau anak sulung mereka laki-laki. Tapi Allah membunuh mereka semua. Allah mengambil harta mereka yang paling berharga, yaitu anak-anak sulung mereka. Anak sulung Firaun mati. Anak-anak sulung hewan pun mati. Malam itu, tangisan yang sangat hebat dan keras terjadi di seluruh tanah Mesir. Tidak ada ampun, Allah membunuh semua. Ya, semua anak sulung mati malam itu. Allah sedang menunjukkan kuasanya. Tahukah kamu kenapa Allah melakukan semua ini? Allah sedang menolong bangsa Israel. Allah sedang menunjukkan kuasanya yang sangat hebat. Allah mau semua orang tahu bahwa Allah sanggup menolong. Bangsa Israel tidak mengalami satupun yang dialami oleh bangsa Mesir. Allah menolong mereka. Allah menjagai mereka. Kalau adik-adik di sini ada yang sedih, mungkin kamu dimarahi papa, mama, tanpa mereka tahu penyebab kamu bertengkar dengan adikmu. Mungkin papa mama gak mengerti apa yang kamu rasakan. Mungkin ada pelajaran di sekolah yang kamu tidak bisa. Mungkin kamu merasa kesulitan berteman. Mungkin juga ada teman-teman yang berbuat jahat pada kita. Kakak mau kasih tahu, Allah yang pernah menolong bangsa Israel adalah Allah yang sama sampai selamanya. Wow, Allah yang sanggup menolong bangsa Israel adalah Allah yang sanggup menolong kamu dan kakak. Dia adalah Allah yang juga sayang dan peduli kepada kamu dan kakak. Jika Allah mau menolong bangsa Israel, maka Allah yang sama juga mau menolong setiap kita. Punya ayat hafalan. Yuk belajar ayat hafalannya sama-sama kakak. Mazmur 95 ayat 3. Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 3. Ulangi ya. Mazmur 95 ayat 3. Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar
mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 3. Mama Papa bantu setiap anak-anaknya untuk menghafalkan ayat hafalannya ya. Jangan lupa divideokan dan dikirim ke WhatsApp grup. Yuk kita berdoa. Mama Papa juga tumpangkan tangan memberkati setiap anak-anaknya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar sama-sama kalau Engkau adalah Allah yang besar. Engkau Allah penolong kami. Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu, baik dahulu, sekarang, dan selamanya. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu, biar kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau sebagai penolong kami. Berkati, berikan kesehatan, hikmat kepada setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kami memberkati. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya, sampai jumpa minggu depan. Bye.